Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pembahasan kali ini, kita akan bahas ya sambungan dari bab 1 itu kemarin, kitab At-Tibyan. Yang kemarin itu tentang keutamaan kan, keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, kali ini kita akan bahas hadis tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an masalat rujjati rayhuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah yang harum wanginya dan rasanya yang enak. Banyak buah yang nanti diumpamakan di sini. Nanti aku kasih gambarannya terakhir mungkin, atau sebelum upload ini aku kasih gambarannya di SW atau di SG. Ini yang pertama. Lalu perumpamaan yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalat tamrati la riha laha wa ta'muha thayyib hulun. Dan perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu adalah seperti buah kurma, tamr, buah kurma yang tidak berbau dan rasanya enak. Hulun, manis, enak lagi manis. Itu bagi orang yang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, bagaikan buah kurma yang tidak berbau, rasanya enak, manis. Lalu perumpamaan yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalur rihanati rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Perumpamaan bagi orang munafanah seperti rihanah yang baunya harum sedangkan pahit. Nanti aku kasih tahu gambaran rihanah itu apa segala macam. Oke. Jadi perumpamaan yang terakhir, wa masalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanti laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti hanzalah yang tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada hadis, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam Allah dan merendahkan derajat golongan lain. Jadi maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya di sini adalah Allah emang bisa aja, terserah Allah itu mau mengangkat atau menurunkan derajat seseorang. Itu terserah Allah. Namun kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memuliakan Al-Qur'an. Dengan cara Al-Qur'an ini. Jikalau kita muliakan Al-Qur'an, ya kan, maka kita baca Al-Qur'an, maka bisa gara-gara itu diangkat derajat kita. Kalau Allah sudah mengangkat derajat sama seseorang, maka dia tidak perlu lagi untuk yang namanya mengharapkan yang lain, karena dia sudah dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, tidak perlu mengharapkan yang lain. Oke? Yang inti kita hidup ini di dunia ini adalah mengharapkan ridhonya Allah. Seseorang hamba dapat masuk ke surga karena apa? Karena ridhonya Allah, bukan karena dia soleh, bukan karena dia beriman, bukan karena dia jahat maka masuk neraka. Enggak harus orang jahat bisa masuk neraka. Enggak, bisa aja orang jahat itu masuk ke surga, malah orang mukmin itu yang masuk ke neraka. Kenapa? Intinya keridhaan Allah. Itu makanya kita hidup ini mengharapkan keridhaan Allah. Maka ketika kita sudah mendapat keridhaan Allah itu, Allah mengangkat derajat kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takuti, enggak ada lagi yang perlu kita ragu-raguin lagi kalau kita sudah dapat ridhonya Allah. Makanya kita harus dapat ridhonya Allah. Oke? Itulah intinya.
imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itulah dengan cara imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, dan juga dengan cara memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dapat menaikkan derajat seseorang dan dapat meraih keridhaan Allah. Lalu dengan cara menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga jangan lupa Allah bisa menjatuhkan derajatnya seseorang itu dengan mencaci maki Al-Quran, dengan tidak memuliakan Al-Quran. Ya, banyak contoh yang mereka ketika menyepelekan Al-Quran itu di negara-negara lain, misalkan mereka seperti memejak-mejak gitu kan, jadi mencaci dan istilahnya. Dan ya, hasilnya apa? Mereka kena sendiri di dunia, apalagi nanti di akhirat gitu. Mungkin akhirat bagi orang yang masih di dunia ini adalah hanya cerita belaka, namun akhirat bagi orang yang sudah meninggal itu adalah fakta, dan dunia hanyalah hayalan belaka. Jadi ada seorang ulama yang didebat oleh seseorang ateis. Katanya gini, bagaimana, kata seseorang ini gini, bagaimana jikalau nanti di akhirat, nanti di alam kubur nanti ternyata tidak ada Tuhan? Kata si ateis ini, bagaimana jikalau tidak ada Tuhan nanti, ternyata tidak ada Tuhan? Apa jawaban epik dari si ulama ini? Katanya gini, lebih baik jikalau nanti memang tidak ada Tuhan daripada ternyata nanti ada Tuhan. Yang paham, paham. Yang enggak, maksudnya gini, misalkan nanti nggak ada Tuhan, ya itu oke, kita udah berbuat baik, kita udah segala macam berbuat baik, kita udah beribadah, ya nggak masalah kalau nggak ada Tuhan, nggak ada pertanggungjawaban. Tapi jika lo ada Tuhan, bagaimana kita tidak berbuat baik, ternyata ada Tuhan, maka disitulah balasan atas yang kita lakukan. Paham ya? Itulah jawaban epiknya. Bagaimana jika lo nanti beneran memang ada Tuhan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kalau kita nggak berbuat baik selama hidupnya itu? Itulah, terdiam seketika si ateis itu. Oke, lanjut. Aku akan tunjukin buah-buahnya. Baik, bisa itu dilihat perumpamaan-perumpamaan tadi secara garis besar. Ya, itulah buah-buah sebagai perumpamaan orang yang membaca Al-Quran tadi yang kita bahas. Kesimpulannya adalah di posisi mana kita, ya, di posisi mana kita itu, perumpamaan kita di posisi yang mana? Apakah di posisi buah utrujah, apakah di posisi buah kurma, apakah di posisi tumbuhan raihanah, ataukah paling buruk di posisi buah hanzalah? Di posisi mana kita? Introspeksi diri masing-masing. Di posisi mana kita berada perumpamaan membaca Al-Quran itu? Oke, sampai sinilah pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.